Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Lutfiah dari Universitas Terbuka. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, Benda di sekitarku, subtema 1. Aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Analisis instruksional. Aneka benda di sekitarku. Yang pertama, menjelaskan benda-benda di sekitar kita. Yang kedua, menjelaskan sifat fisik benda. Dan yang ketiga, mengelompokkan benda berdasarkan jenis, sifat, dan cirinya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kelas 3 semester 1, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. A. Kompetensi inti atau KI. KI 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, seperti mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. KI 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar atau KD. Bahasa Indonesia. Nomor 1. Kompetensi dasar 3.1. Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Indikator 3.1.1. Membaca teks berjudul Aneka Benda-benda di Sekitar Kita. 3.1.2. Mengklarifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan. Nomor 2. 4.1. Menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikator 4.1.1. Mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. 4.1.2. Menuliskan pokok informasi dengan tepat. C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks berjudul Aneka Benda-benda di Sekitar Kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. 2. Dengan mengamati benda, siswa dapat mengklarifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. 3. Dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. 4. Dengan melengkapi tabel, siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. 5. Dengan pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. 6. Dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. 7. Dengan menirukan tepukan guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. 8. Dengan mengiringi lagu dengan tepukan, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan tepat. Karakter siswa yang diharapkan religius,
nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan mengarahkan siswa untuk mengamati benda-benda di sekitar kelas. Pembiasaan membaca 15 menit atau literasi. Kegiatan pembukaan dapat diawali dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyebutkan sebanyak-banyaknya benda yang berawalan huruf tertentu. Misalkan awalan huruf S. Setiap anak bergantian menyebutkan benda-benda berawalan huruf S. Tidak dapat menyebutkan benda yang sama dengan yang telah disebutkan oleh teman sebelumnya. Itu disebut communication. Arahkan siswa untuk memberikan contoh benda yang bervariasi. Jangan hanya benda padat, tapi juga benda cair ataupun gas. Selanjutnya, ajukan pertanyaan, apakah cahaya juga benda? Bagaimana dengan suara? Ajak siswa untuk mendiskusikannya. Biarkan siswa dengan pendapatnya terlebih dahulu. Kegiatan inti yang pertama, siswa membaca wacana yang ada di buku siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dari wacana yang dipakai agar mandiri. Selanjutnya, setelah membaca, siswa mengerjakan latihan di buku siswa, yaitu memilih mana yang benda dan mana yang bukan benda berdasarkan wacana yang telah dibaca atau tentang cahaya dan suara. Memeriksa hasil pekerjaan siswa bersama-sama atau gotong royong. Siswa memerhatikan kembali buku siswa tentang pembagian benda berdasarkan ukuran, warna, dan bentuk. Setelah itu, menyimak pengarahan guru tentang sifat benda. Sifat fisik benda adalah segala sesuatu yang dapat mendeskripsikan atau mencirikan benda tersebut dan dapat diamati oleh indera manusia. Segala sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dan dirasa jika perlu. Benda dapat diidentifikasi sifat fisiknya melalui bentuk, ukuran, kekerasan, warna, kekuatan, dan sebagainya. Kegiatan selanjutnya, siswa mengamati benda-benda sekitar dan mengelompokkan benda tersebut berdasarkan sifat fisiknya. Siswa dapat mengelompokkan berdasarkan warna, ukuran, bentuk, atau lainnya. Atau bisa juga disebut critical thinking and problem solving. Misalkan, untuk warna, siswa mengelompokkan benda yang berwarna putih, atau berdasarkan bentuk, mengelompokkan jadi satu benda yang bentuknya persegi. Kemudian, siswa menuliskan pengelompokan tersebut di buku siswa, dan perwakilan kelompok mempresentasikan pengelompokan benda tersebut. Setelah perwakilan siswa mempresentasikan pengelompokannya, setiap siswa diminta untuk mengisi peta konsep yang telah disediakan. Perwakilan siswa diminta untuk menjelaskan peta konsep yang telah dibuat ke depan kelas. Agar mandiri, guru memberikan masukannya untuk presentasi yang telah dilakukan oleh siswa. Sumber dan media pembelajaran. Yang pertama, buku pedoman guru tema Benda di Sekitarku kelas 3 atau buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Yang kedua, buku siswa tema Benda di Sekitarku kelas 3 buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Benda-benda di sekitar lingkungan kelas. Materi pembelajaran. Yang pertama, membaca wacana untuk mengidentifikasi informasi aneka benda di sekitar kita. Yang kedua, mengelompokkan benda sesuai dengan bentuk, ukuran, dan warna. Metode pembelajaran.
Yang pertama menggunakan metode pendekatan atau scientific. Yang kedua, metode permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Setiap hari, kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, di sini kita akan mengamati gambar-gambar berbeda di bawah ini. Kita akan melingkari mana gambar yang bukan termasuk benda. Ingat ya adik-adik, benda tadi menempati ruang, lalu bisa ditimbang. Mari perhatikan gambar panas api unggun. Apakah panas api unggun termasuk benda? Untuk panas api unggun sendiri itu tidak termasuk benda adik-adik, karena ini tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Kemudian, minyak goreng. Apakah termasuk benda? Ya, minyak goreng itu termasuk benda adik-adik. Selanjutnya, cahaya lampu. Apakah cahaya lampu termasuk benda? Tidak, cahaya lampu tidak termasuk benda. Selanjutnya, gambar ember. Ember termasuk benda. Es juga termasuk benda. Balon juga termasuk benda. Suara tidak termasuk benda karena tidak bisa ditimbang. Radio termasuk benda. Hewan juga termasuk benda hidup. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Berdasarkan ukuran, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada pula yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Berdasarkan bentuk, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada lingkaran, segitiga, persegi, prima, dan lain sebagainya. Dari warna, benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada warna biru, ungu, orange, dan lain sebagainya. Perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Nah, di sini kita akan mencoba mengelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan warnanya.
Di sini kita bisa pilih yang berwarna putih. Nah, benda yang berwarna putih bisa berupa lantai keramik, buku tulis, buku gambar, papan tulis, Eternit, dan lain sebagainya. Lalu kita kelompokkan benda yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Di sini kita pilih yang berbentuk lingkaran. Ada jam dinding, bola, uang logam, kompas, tutup tempat minum, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga berdasarkan ukurannya. Nah, kita pilih yang berdasarkan ukuran besar. Di sini ada lemari, meja, kursi, rak buku, gedung sekolah, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan benda yang berukuran besar. Coba adik-adik kelompokkan benda-benda di sekitar kalian berdasarkan warna, bentuk, dan ukurannya yang berbeda-beda. Adik-adik telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Nah, di sini ada tabel tentang benda. Berdasarkan jenisnya, benda itu ada dua. Ada benda hidup dan ada benda mati atau benda tak hidup. Lalu berdasarkan sifat fisik, benda itu berdasarkan ukurannya, bentuknya, dan berdasarkan warnanya. Lalu berdasarkan cirinya, benda itu mempunyai massa, mempunyai berat, dan bisa ditimbang adik-adik. Sekian pembelajaran kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.